Renungan Harian Katolik, Jumat 9 Februari 2024. Yang tuli dan gagap disembuhkan. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," yang artinya terbukalah. Seketika terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Markus bab 7 ayat 34-35. Saudara-saudara, Allah menjadikan segalanya baik. Lalu, dari mana asalnya ketidakbaikan yang justru sekarang banyak terjadi di muka bumi ini? Setan dengan segala kelicikannya telah membuat banyak manusia untuk mengikuti segala keinginan jahatnya dan menyebabkan ketidakbaikan itu. Semakin banyak manusia yang mengikutinya, kejahatan akan berkuasa dan akhirnya menghancurkan kebaikan yang berasal dari Allah. Manusia akan merusak dan menghancurkan dirinya bila ia tidak bertahan dalam kebaikan. Dari bacaan Injil hari ini yang diambil dari Markus bab 7 ayat 31-37, kita dapat melihat sebuah kedahsyatan perbuatan Tuhan. Malah lebih sering orang yang dianggap tradisional ini mengalami dua penyembuhan sekaligus, kesembuhan jiwa dan raganya. Peran Tuhan dalam kehidupan manusia tidak pernah berkurang, karena dahulu, sekarang dan akan datang, Tuhan tetap sebagai Maha Cinta. Hari ini Injil mengisahkan bahwa orang bisu tuli disembuhkan sehingga dapat berkata-kata dengan baik. Yesus Sang Putra yang menjadi pembebas dan penebus dunia, dalam karya penebusannya menjadikan segala-galanya baik. Kisah penyembuhan orang tuli dan gagap ini memang sangat unik. Ia diantar oleh orang-orang tanpa nama yang percaya bahwa Yesus pasti dapat menyembuhkan orang tuli dan gagap itu dengan cara meletakkan tangannya. Yesus kemudian memisahkan orang tuli dan gagap itu dari orang lain. Ia lalu memasukkan jarinya ke telinga orang itu, meludah dan meraba lidah orang itu. Yesus lalu menengadah ke langit dan berkata, "Ephata," yang berarti terbukalah. Perkataan Yesus ini memiliki daya penyembuhan. Orang tuli dan gagap sembuh seketika. Penyembuhan ajaib ini turut memviralkan Yesus saat itu. Perasaan takjub terungkap dalam peristiwa itu. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara-saudara, dalam diri kita pun kiranya ada juga beberapa hal yang perlu diperbaharui agar lebih mampu untuk mencintai dan dapat melihat tangan Tuhan yang memiliki campur tangan dalam hidup kita. Telinga kita agar mendengar bimbingan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Jiwa kita agar terarah pada kehidupan dalam diri Yesus dan menjauh dari dosa yang akan membawa kita kepada kematian. Beranikah kita membuka mata hati kita, telinga batin kita, sehingga lebih peka terhadap bimbingan Tuhan dalam hidup kita? Dengan iman, kita dapat melihat apa yang masih berupa tanda. Dengan iman, kita dapat merasakan kehadiran bersama
dalam peristiwa-peristiwa yang ada. Keterbukaan kepada bimbingan Roh Kudus akan membuat kita menjadi peka terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita yang komplit. Hidup manusia selalu berada pada dua kutub, yaitu kebaikan dan kejahatan. Namun, kita harus tetap percaya pada rencana dan kehendak Tuhan, yakni kebaikan manusia. Ia menjadikan segalanya baik adanya. Saudara-saudara, sebagai murid Yesus, kita juga diundang untuk menjadi serupa dengannya, selalu membawa kebaikan dimanapun berada. Kita membawa harapan ketika tampaknya tidak ada yang menjanjikan. Kita membawa penghiburan ketika orang lain bersedih. Inilah teladan Yesus yang Ia tinggalkan untuk kita ikuti. Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga kami untuk mendengar sabda-Mu, dan mulut kami untuk mewartakan kebaikan dan cinta kasih-Mu yang mengagumkan kepada semua orang yang kami jumpai. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat.